Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat bertangkai salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berhak mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan atau kajian dari kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-6 yang kemarin telah kita bahas belum tuntas, yaitu tentang keutamaan sholat Jumat atau sholat 5 waktu, yang dari Jumat ke Jumat, dari waktu ke waktu, dari 5 waktu itu merupakan penebus dosa-dosa kita kecuali dosa besar. Pada minggu yang lalu pembahasan kita telah sampai pada satu kisah sebagai flashback, karena kisah ini belum selesai kita bahas, yaitu pada 2 pemuda Majusi yang keduanya itu bersaudara. Yang satu sudah 73 tahun menyembah api, sedangkan adiknya itu sudah 35 tahun menyembah api. Dari hasil diskusi kedua bersaudara itu, kemudian mereka sepakat untuk mendatangi Malik bin Dinar untuk menyatakan atau masuk Islam. Tetapi tatkala mereka sudah sampai di majelisnya Malik bin Dinar, kemudian saudara tertuanya membatalkan untuk masuk Islam, dan yang tetap lanjut masuk Islam adalah saudaranya yang lebih kecil atau yang lebih muda, adik dari saudara yang lebih tua itu. Sedangkan saudaranya yang lebih muda ini kemudian dia beserta anak-anaknya dan istrinya bergabung di majelisnya Malik bin Dinar serta mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Malik bin Dinar. Nah, sampai situ kita pada waktu itu membahasnya. Selanjutnya, setelah majelisnya Malik bin Dinar ini selesai tuntas, summa qama ilaihi syabu, kemudian berdiri ilaihi menghadap terhadap Malik bin Dinar asyabu, siapa pemuda? Pemuda yang tadi itu, yang adik dari saudara tertuanya itu. Wa qassa alaihil qissata, dan mengisahkan, menceritakan siapa pemuda alaihi kepada Malik bin Dinar al-qissata, terhadap kisah cerita tentang dia. Wa sa'alahu, dan bertanya siapa pemuda itu kepada Malik bin Dinar, atau meminta siapa pemuda itu kepada Malik bin Dinar ayyuk ridha alaihil islam, untuk mengarahkan alaihi atas dia, atas pemuda itu al-islam, terhadap Islam. Jadi minta petunjuk apa sih Islam itu dan sejenisnya dan seterusnya. Wa ala ahli baitihi, dan atas keluarga rumahnya. Artinya penjelasan yang diminta itu tidak hanya untuk dia tetapi juga untuk seluruh keluarganya yang merupakan bagian dari anak dan istrinya. Fa'arada alaihim, maka kemudian mengarahkan siapa Malik bin Dinar alaihim kepada mereka, wa aslamu jami'an, dan Islamlah mereka semua jami'an seluruhnya. Fabakan nasu kulluhum farahan, maka menangislah an-nasu siapa manusia, kulluhum semua manusia, farahan karena gembira melihat pemuda tadi dengan istri dan anak-anaknya memeluk Islam. Maksudnya manusia di sini adalah jemaah dari Malik bin Dinar yang juga ada pada saat itu. Wa arada syabu ayarji'ah,
dan berkeinginan pemuda itu untuk kembali. Dan setelah masuk Islam dia akan kembali lagi ke kampungnya. Faqala lahu, maka kemudian berkata siapa Malik bin Dinar lahu kepada pemuda itu, ijlis hatta ajma'alaka min ashabi syai'an min awwalid dunya. Ijlis, duduklah kamu, hatta ajma'alaka, sampai aku mengumpulkan untukmu, min ashabi, dari sahabat-sahabatku, syai'an, sesuatu, min awwalid dunya, dari harta dunia. Maksudnya tunggu dulu, kami mau urunan dulu nih, mau minta sumbangan ke jemaah untuk bekal kamu pulang. Begitu kira-kira kalau bahasa kita. Faqala, maka kemudian berkata siapa pemuda, la uridu an abi ad-dina fid dunya. La uridu, aku tidak ingin untuk menjual agama dengan dunia. Tuman sorofa, kemudian pergi siapa pemuda itu, pada khala khuzbatan, di dalam perjalanan pemuda itu dengan keluarganya itu masuklah pada satu kampung yang sudah hancur, kampung yang sudah tidak terhuni. Fawajada fiha baitan ma'muran, maka menemukan siapa pemuda itu di kampung itu satu rumah makmuran yang masih layak, yang masih bisa ditempati. Panazala fihi, maka kemudian tinggal siapa pemuda itu fihi, di dalam baitan makmuran, di rumah yang masih layak itu. Jadi di kampung yang sudah hancur itu ada satu rumah, rumah yang layak itu ditempati oleh pemuda itu dengan keluarganya. Falamma asbaha minal ghad, ketika subuh keesokan harinya, qalat lahu imra'atuhu, berkata lahu kepada pemuda itu, imra'atuhu, siapa perempuannya atau istrinya. Apa kata istrinya? Idhab ila suki, oh bang, pergi gak kau ke pasar bang, watlub amalan, dan carilah olehmu pekerjaan, wastar, dan belilah bi ujratika, dengan upahmu nanti itu, syai'an nakuluhu, sesuatu yang bisa kita makan. Ke pasar loh bang, cari kerja, nanti biar abang bisa belanja untuk kita makan. Gitu bahasa perempuan atau bahasa istrinya itu. Diperintah istrinya seperti itu, sumaqama padahaba ila suki, kemudian berdiri pemuda itu dan pergi menuju ke pasar. Falam yastajirhu ahadun faqala fi nafsihi, tetapi di pasar itu ternyata biarpun bekerja, dia tidak satu orang pun yang memberi upah kepadanya. Suruh kerja tapi tidak diupah. Faqala fi nafsihi, karena tidak diupah itu, kemudian pemuda itu bergumam di dalam hatinya, berkata di dalam hatinya, hatta a'mala fihi lillahi ta'ala. Nah, sehingga kalau begitu aku lebih baik bekerja untuk Allah saja. Jadi hari ini aku akan kerja untuk Allah saja. Bekerja dengan manusia pun aku tak diupah. Pada khala masjidan, maka kemudian pemuda itu masuk ke dalam satu masjid, matrukan anil jamaati, yang masjid itu pada saat itu tengah kosong dari jemaah. Jadi jemaah lagi tidak ada. Macam kita Pak, masjid ini. Nanti kan lepas isya tidak ada orang Pak. Sama ini cerita seperti ini. Masuk dia sendirian ke dalam masjid itu, sholat fihi, melaksanakan sholat fihi di dalamnya, lillahi ta'ala ilal laili. Sholatlah dia sampai tengah malam. Sampai malam dia sholat. Summa raja'a ila manzilihi safral yadaini faqalat imra'atuhu. Kemudian kembali. Dah, setelah itu sampai malam pulang ke rumahnya dengan dua tangan yang kosong, tidak dapat duit. Faqalat imra'atuhu, kemudian berkata siapa istrinya, alam tajidil yawma syai'an. Bang, ada nemukan sesuatu ya hari ini abang nih? Ada bawa sesuatu Kita ini belum makan. Kan rasa gitu. Faqala ayyatuhal mar'atu amiltul yawma limalikin falam yu'tini syai'an asa ayyutiyani ghadan. Wahai istriku tercinta, aku telah bekerja hari ini kepada seorang raja. Falam yu'tini syai'an, akan tetapi raja itu belum memberi upah
belum memberi sesuatu kepadaku. Asa ayyutiyani ghadan, tapi mudah-mudahan besok dia ngasih ke aku. Fabatu jami'an ja'i'ina, maka kemudian tidur si suami tadi, pemuda tadi tidur dengan istrinya, dengan anaknya, jami'an semuanya, ja'i'ina itu dalam keadaan lapar. Jadi tidak ada yang dimakan, akhirnya tidur. Karena pemuda itu tidak dapat duit, tidak dapat belanja. Falamma asbaha minal ghad, ketika subuh keesokan harinya, kharaja ila suki, berangkat lagi dia ke pasar. Falam yajid amalan, maka pemuda itu tetap tidak menemukan pekerjaan. Fadhahaba ila dzalikal masjidi wa shalla fihi lillahi ta'ala ila laili. Kembali hari kedua, kerjaan tak dapat, kemudian dia berangkat langsung menuju ke masjid itu lagi dan sholat sampai malam lagi. Summa raja'a ila manzilihi safral yadaini, kembali pulang ke rumahnya dengan dua tangan kosong, tak bawa apa-apa. Faqalat lahu imra'atuhu, kemudian istrinya berkata kepadanya, alam tajidil yawma aidan syai'an, hari ini abang ada bawa apa-apa ke amin bang? Maksud kita seperti itu. Hari ini pun abang tak bawa apa-apa, tak dapat apa-apa bang? Tanya gitu. Faqala, kemudian pemuda itu berkata, amiltul yauma, hari ini aku bekerja untuk seorang raja. Alladzi amiltu lahu amsi, yang telah aku bekerja kepada raja itu kemarin. Arju ayyutiyani ghadan, aku berharap mudah-mudahan besok dia ngasih aku upah itu. Wa huwa yaumul jum'ati, dan hari itu pas hari Jumat. Fabatu aidan ja'iin, kembali hari kedua dia dengan keluarganya itu tidur dalam keadaan kelaparan. 2 hari tidak makan ceritanya. Falamma asbaha minal ghad, ketika subuh besoknya lagi, hari ketiga berarti, wa huwa yaumul jum'ati, yaitu pada hari Jumat, dahaba ila suki, berangkat lagi pemuda itu ke pasar. Falam yajid amalan, tetap hari ketiga tetap tak dapat pekerjaan. Fadhahaba ila dzalikal masjid, berangkat lagi ia menuju ke masjid. Fasalla raka'ataini, salatlah dia 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, tsumma rafa'a yadahu ila samai, kemudian setelah salat 2 rakaat dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Faqala, kemudian berkata pemuda itu, ilahi wa sayyidi, wahai Tuhanku, wa maulaya, wahai Tuanku, sama laqad akramtani bil Islam, sungguh engkau telah memuliakan aku dengan keislaman hingga aku masuk Islam. Wa tawajjatani bitajil Islam, dan engkau telah memahkotai aku dengan mahkota keislaman. Wa hadaitani bitajil huda, dan engkau telah memberi hidayah kepadaku dengan mahkota hidayah. Bihurmatid din, dengan kehormatan agama. Alladzi razaqtanihi, yang telah engkau memberikan rezeki kepadaku terhadap agama itu. Jadi kita memeluk Islam termasuk rezeki dari Allah. Bihurmatil yaumil mubarak, demi kehormatan hari ini yang penuh berkah. Asyarifi, yang mulia. Alladzi qadruhu, yang takarannya indaka adimun, di sisimu itu adalah begitu agung, begitu besar. Wa huwa yaumul jum'ati, dan itu adalah hari Jumat. As'aluka, aku mohon kepadamu, antarfa'a sughla nafaqati iyali min qalbi, untuk engkau menghilangkan keruwetan nafkah keluargaku dari hatiku. Ya Allah, ini hari Jumat aku munajat kepadamu. Aku telah kau beri hidayah masuk Islam, tetapi tolong aku minta kepadamu di hari Jumat ini, tolong hilangkan kekhawatiranku, keruwetanku karena memikirkan nafkah untuk keluargaku. Di hatiku ini hilangkan ya Allah. Wa tarzaqani min haitsu la ahtasibu, dan semoga engkau ya Allah memberi aku rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak aku sangka-sangka. Wa ana wallahi, dan aku ya Allah, wallahi demi Allah, astahyi min ahli wa iyali, aku malu dari keluargaku, wa iyali, dan keluargaku. Sama artinya kalau sampai hari ketiganya aku tak dapat rezeki, malu aku dengan anak istriku. Wa akhafu alaihim, dan aku khawatir alaihim kepada mereka, min
taghayyuril hali lihadasati halihim bil Islam, untuk merubah keadaan mereka karena barunya mereka memeluk Islam. Karena dia dengan anak istrinya kan baru nih, tiba-tiba langsung diuji tidak makan sampai tiga hari. Jadi doa, beri rezeki ya Allah, jangan sampai keluargaku kemudian berubah pikiran lagi. Masa ketika masuk Islam lalu kelaparan begini? Nah, bahasanya begitu. Nah, itu doa pemuda tadi itu. Selanjutnya qala, maka berkata siapa perawi di dalam kitab ini, tsumma qama wastaghala bis-sholati wa shalla rak'ataini. Kemudian pemuda itu menyibukkan diri dengan bis-sholati, dengan banyak membaca selawat, wa shalla rak'ataini, dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Falamma kana waqtun tisafin nahari, ketika pada saat siang hari, di tengah hari maksudnya siang, intisab ini intisabun nahar, kharaja hadas syabu, maka keluar pemuda ini ilal jum'ati, menuju sholat Jumat. Wa ghalaba ala auladihil ju', sedangkan tengah melanda terhadap anak-anaknya itu kelaparan. Apa kelaparan? Berangkat dia sholat Jumat, sedangkan di rumah ini udah hari ketiga tidak makan anak-anaknya ini, kelaparan. Ketika pemuda itu sedang berada di masjid, tiba-tiba di rumah ada satu kejadian aneh. Apa kejadian anehnya? Waja'a rajulun ila babi baitihi alladhi fihi iyaluhu, datanglah seorang laki-laki di pintu rumahnya, alladhi fihi, yang ada fihi, di dalam rumah itu, iyaluhu, apa keluarganya, berarti ada anak, ada istri dari pemuda tadi itu. Wa qara'a alaihi, dan mengetok alaihim, atas mereka yang ada di dalam rumah, al-babah, terhadap pintu. Fa kharajat imra'atuhu, maka keluarlah siapa istrinya, istri pemuda itu. Faidan, maka tiba-tiba huwa syabun, tiba-tiba di depan pintu itu seorang pemuda husnul wajhi, yang sangat bagus wajahnya, sangat ganteng maksudnya. Biyadihi tabakun, di tangan pemuda itu ada satu talam min dahabin, yang terbuat dari emas, muwatta bimandilin mudahabin, yang ditutup dengan sapu tangan, yang sapu tangan itu berukir emas, berhias emas atau berwarna emas. Faqala laha, maka kemudian pemuda itu berkatalah kepada imro'ah, kepada istri pemuda yang sholat Jumat itu, khudi hadzat tabaqa, ambillah talam ini, wa quli li zaujika, dan katakan olehmu kepada suamimu, hadihi ujratu amalika fi yaumaini, ini adalah upah dari pekerjaan suamimu dalam 2 hari. Fazid anta fil amali nazidka, bilang lagi ke suamimu itu, tetap makin semangat ya kerjanya, maka kami akan tambah juga upahnya. Bilang kan nanti kalau suamimu datang itu gitu. Nahnu fil ujrati khosatan fi hadal yaum, tingkatkan semangatnya, maka kami akan beri upah khusus pada hari ini. Hari apa? Hari Jumat, yakni yaumul jum'ati. Ini termasuk salah satu dalil di samping hadis yang di depan yang kita baca itu. Ini juga Pak, kisah ini termasuk dalil bahwa doa hari Jumat itu mustajab. Fa innal amal al-qalila fi hadzal yaum indal malikil jabbari katsirun. Sesungguhnya kata pemuda tadi yang datang ke rumahnya itu, amalan meskipun hanya sedikit, kalau hari Jumat, maka bagi Allah itu adalah satu amalan yang besar, karena kalau hari Jumat itu dilipat gandakan. Fa akhadit tabaqa, kemudian mengambil siapa imro'ah, istri pemuda itu, atau tabaqa, terhadap talam itu. Faidan fihi alfu dinarin, maka tiba-tiba itu terdapat uang emas 1000 dinar di talam itu. Fa'akhadatid dinar, kemudian mengambil imro'ah tadi terhadap dinar itu, wadahabat ila sarrafi, dan pergilah dia ke sarraf. Sarraf itu messenger. Kalau bahasa kita sekarang itu messenger, tempat orang menukar uang. As-sarraf nama bahasa Arab. Wa kana as-sarrafu nasraniyan, dan ada siapa messenger tadi, tempat penukaran uang tadi, Nasraniyan adalah orang Nasrani.
Fawazanat dinaroh, kemudian menimbanglah siapa orang Nasrani tadi terhadap dinar itu. Fazada anil miskoli ila miskola ini. Ternyata uang dinar itu ada satu keanehan yang ditemukan oleh messenger yang Nasrani ini. Apa keanehannya? Dinar yang seharusnya beratnya 1 miskol saja itu ketika ditimbang ternyata beratnya 2 miskol, 2 kali lipat. Nah itu Pak. Panadoro ila nakshihi, kemudian dilihat oleh messenger tadi, nakshihi ini ukiran-ukiran yang ada di uang dinar itu dilihat. Setelah dilihat, fa'arafa annahu, maka kemudian taulah, mengertilah siapa Nasrani tadi, annahu sesungguhnya dinar itu min hadayal akhirati, dari hadiah pahala akhirat. Jadi pahala akhirat sudah diberikan di dunia kepada pemuda tadi itu. Faqala laha, kemudian berkatalah siapa Sorob Nasrani ini, messenger ini, laha kepada imro'ah, kepada perempuan itu. Min aina wajadti hada, dari mana kau dapatkan ini? Faqassathu, maka kemudian mengisahkan, menceritakanlah siapa perempuan itu kepada Sorob Nasrani ini, kepada messenger ini. Qala sarrafu, maka kemudian berkata siapa Sorob atau messenger, i'ridi alayyal islama, tolong arahkan aku al-islama, terhadap Islam, bimbing aku untuk masuk Islam. Fa aslama, maka kemudian masuk Islamlah siapa Sorob Nasrani ini atau messenger ini, karena kagum ini tadi itu. Rupanya ini orang Nasrani paham tentang Islam. Summa dafa'a ilaiha alfa dirhamin, kemudian orang Nasrani ini setelah masuk Islam memberi hadiah kepada perempuan itu karena telah membimbing tentang keislaman itu. Berapa hadiahnya? Alfa dirhamin, 1000 dirham lagi. Dan dapat lagi 1000 dirham dia. Faqala, maka kemudian Sorob Nasrani yang masuk Islam ini berkata, amfikiha, nafkahkanlah. Jadi belanjakanlah olehmu terhadap ini dirham ini. Fa'idha faniyat Pak Limi ini, kalau memang udah habis nanti kau infokan ke aku. Telepon aku kalau bahasa sekarang. Cuma dulu kan ada telepon saja. Ibaratnya ibaratnya seperti itu. Nah, kembali alinea berikutnya, kita kembali kepada kisah suaminya yang sedang sholat Jumat tadi itu. Falamma shollat sabu madha ila manzilihi, maka tatkala setelah selesai sholat siapa pemuda itu, pulanglah dia ke rumahnya. Soprol yadaini, tetap dalam keadaan 2 tangan kosong. Wa basata mandilahu, karena pulang tak bawa apa-apa, kemudian dia membuka sapu tangan yang dibawanya itu. Wa mala'ahu minat turab, terus sapu tangan itu dia ambil pasir, diisi pasir, baru dilipat lagi. Faqala fi nafsihi, setelah dilipat dalam hatinya bergumam dia, lau annaha qalat ma hada qultu laha hamiltu dakikon, seandainya nanti istriku nanya kepadaku, mahada, apa ini? Qultu laha humiltu dakikon, aku akan menjawab, ini yang kubawa ini gendong, padahal pasir di dalam sapu tangannya itu. Falamma dakhalal khuzbatah, ketika dia masuk ke kampungnya, ke rumah tadi yang ditempati istrinya itu, di khuzbah tadi itu, nadhara ila baitihi, kemudian melihatlah pemuda itu di rumahnya itu, faidan huwa, maka tiba-tiba huwa muhayyaun bi firasin, rumah itu telah dihiasi dengan tikar-tikar yang bagus. Wa wajada fihi raihatut ta'am, dan menemukan siapa pemuda itu di dalam rumahnya itu apa bau makanan. Fawada'al mandila indal babi, karena mencium bau makanan, sapu tangan yang diisi pasir tadi itu tak jadi dibawa masuk ke dalam, ditapokkan di sisi pintu di depan rumahnya itu, ditaruh gitu. Kaila tash'uru dia, maksudnya apa? Supaya istrinya tak curiga, supaya istrinya tidak merasa gitu Bang. Nanti ditanya, apa Bang lamano tuh? Takut ditanya gitu maksudnya. Cuma sa'alaha, kemudian bertanya pemuda itu kepada istrinya, anil hali, dari keadaan situasi di rumahnya itu yang telah berubah itu.
wa ma ra'a fil baiti, dan apa-apa yang telah pemuda itu lihat di dalam rumah itu. Wa qassat alaihil qissata, kemudian istrinya bercerita kepada pemuda itu dengan satu kisah. Fasajada lillahi syakiron, setelah diceritakan kemudian apa yang dilakukan pemuda itu, kemudian dia bersujud kepada Allah karena bersyukur azza wajal. Tsumma qalat lahu imra'atuhu, kemudian setelah suaminya ini bersujud, istrinya berkata kepadanya, majita fil mandili, apa yang kau bawa dalam sapu tangan tuh? Rupanya istri tahu, biarpun ditapukan di pintu. Apa yang kau bawa bang di dalam sapu tangan tuh bang? Faqalalah, maka kemudian pemuda itu berkata kepada istrinya, la tas'alini, usah kau tanya-tanya bah dengan aku tentang itu sapu tangan tuh. Karena dijawab seperti itu oleh suaminya, pada habat wa fatahatil mandila, istrinya pergi seorang ke pintu itu, didatangi seorang sapu tangan yang berisi pasir itu. Faidan at-turabu saradakikon, maka ternyata setelah dibuka, betul di dalam sapu tangan itu yang awalnya pasir betul-betul berubah menjadi gandum. Coba Bang Sanul baliknya, sejadah itu isi pasir di depan. Kali jak sapu, istriku nanya beras, jadi beras. Biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fasajada sabu syakiron, kembali melihat kenyataan itu, bersujudlah si pemuda itu karena bersyukur kepada Allah. Wa abadallaha hatta tawaffahullahu azza wa jalla, dan kemudian selanjutnya pemuda itu langsung semakin beribadah kepada Allah sampai Allah mewafatkan terhadap pemuda itu. Ini kisahnya, kisah tentang pemuda ini yang mu'allaf tapi keyakinannya betul kepada Allah, percaya bahwa dia tidak khawatir dengan rezeki itu, bahwa Allah yang akan menanggung. Akhirnya kenyataan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki kepadanya dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Betapa banyak orang yang kita lihat biasa-biasa saja, tidak begitu bekerja, tapi rezeki selalu datangkan Allah. Tapi berapa banyak pula orang yang kita lihat siang, malam, pagi, sore selalu bekerja, tapi selalu kekurangan di dalam urusan rezekinya. Maka dari itu kita harus yakin bahwa segala rezeki itu dari Allah, karena Allah yang punya rezeki, dan kita yakin kalau beribadah kepada Allah pasti kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Faqih rahmatullah alaih, berkata siapa Imam Al-Faqih rahmatullah alaih yang menceritakan ini, maksudnya irfa'u aydiyakum ilas sama, angkat semua oleh kalian, kata Al-Faqih ini kepada kita, maksudnya ini terhadap tangan-tangan kalian, ilas sama, ke langit. Wa qulu, dan katakan oleh kalian, bihurmatil jum'ati, dengan kehormatan Jumat, dengan kemuliaan Jumat, ighfir lana dunubana, ya Allah ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, waqshib anna kurbatana, dan hilangkan bagi kami terhadap kekurangan-kekurangan kami. Jadi kata Imam Al-Faqih, kalau hari Jumat itu perbanyak baca ini, ighfir lana dunubana waqshib anna kurbatana, itu maksudnya. Suruh perbanyak doa itu kalau hari Jumat. Di sini berarti Al-Faqih ini, Imam Al-Faqih ini tidak menganjurkan kita minta pajero, enggak. Berarti disuruh minta ampun. Suruh banyak minta bukan disuruh minta pajero. Hari Jumat itu. Wa hadasyabu lamma Allah, dan pemuda ini ketika dia berdoa kepada Allah, wa syafa'a ilaihi, dan memberi syafaat kepadanya, bihaqqi yaumil jum'ati, dengan kebenaran hari Jumat, qadha hajatahu, maka Allah menunaikan terhadap hajat-hajatnya, wa razaqahu, dan memberi rezeki kepadanya, min haitsu la yahtasibu, dari jalan yang tak disangka-sangka. Fakadzalika nahnu, begitu juga kita, idza da'auna, ketika kita berdoa yaumal jum'ati, pada hari Jumat, asallahu, maka Allah akan ayyubdiya hawaijana, akan menunaikan, akan mengabulkan terhadap hajat-hajat kita. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah raufun, itu zat yang maha penyayang, wa ilahun karimun, dan Tuhan yang maha mulia. Wallahu a'lam. Demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah minggu yang akan datang kita masuk pada bab yang ke-7. Saya akhiri dinasratul mustaqim. Allah yaufiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.